Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Tidak banyak yang tahu ada Hari Ayah ya. Tapi gereja kita tentu sangat menghargai keluarga. Karena keluarga ini adalah lembaga pertama di dunia yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Nah kalau di dunia, apalagi di Indonesia, tentu yang terkenal Hari Ibu. Di Indonesia Hari Ibu 22 Desember, Hari Ayah ada tapi sangat tidak populer. Ya, di dunia juga tidak begitu populer. Ya, dan kita mengikuti kalender Hari Ayah Internasional yang sedianya jatuh pada tanggal 19 Juni. Ya, sedikit informasi bahwa pertama kali Hari Ayah dirayakan di Amerika. Ya, yang menurut data yang tercatat demikian di zaman pemerintahan Presiden Nixon tahun 1910, walaupun tidak terlalu populer, lebih populer Hari Ibu. Ya. Baik, kita akan memulai perenungan firman Tuhan, kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan, ya nanti intinya adalah ayat yang terakhir kita baca. Ya. Saya akan baca bagi kita semua. Yang pertama dari 1 Samuel 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat kedua masih di 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-3. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-3. Saya akan kembali bacakan bagi kita. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat terakhir, ini yang menjadi tema kita. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tadi malam, tim Mika Mission Trip baru saja kembali di Jakarta, kurang lebih jam 10 malam. Saya baru keluar dari bandara. Ya. Jadi tadi ada jemaat yang tanya, capcay Pak? Waduh, saya kira bawa bungkusan capcay. Ya. Maksudnya, capai Pak, ya gitu. Mendengarnya saya bukan capek, lapar tadi ditanya ya. Capcay, ternyata ada bahasa gaul yang belum masuk dalam kamus saya, ya. Artinya kurang gaul nih Pak Pendeta nih. Sukacita ayah. Nah kemarin di dalam satu sesi Mika Mission Trip, saya membawakan satu seminar parenting. Nah sambil menunggu kehadiran dari orang tua, ada satu bapak yang sendirian. Tidak ada yang menemani, maka saya berinisiatif menemaninya. Karena belum dimulai, dia datang lebih awal. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana kehidupan Bapak, bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana anak Bapak bisa sekolah di tempat ini, sekolah berasrama. Dan dia sharing. Dari wajahnya terlihat sukacita, namun bukan sukacita yang murahan, bukan sukacita yang gampangan, tetapi sukacita yang juga banyak perjuangan di dalamnya. Beliau bercerita dia orang desa, ya dulu anaknya juga bisa masuk di sekolah Kristen Makedonia karena ada program roadshow. Ya roadshow itu dari sekolah, guru-guru, staf berinisiatif masuk ke titik-titik pedalaman yang kalau tidak didatangi mereka akan sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas guna bisa
punya peluang yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi bapak ini ceritanya anak pertamanya sudah lulus dari sekolah Kristen Makedonia sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, lalu anaknya yang sudah lulus itu sudah bekerja di kota Pontianak. Lalu sekarang anaknya yang kedua, selisih 7 tahun. Anaknya duduk di bangku SMA. Ya, beliau bercerita bagaimana beliau adalah seorang hamba Tuhan pedalaman yang juga harus bekerja selain tugasnya sebagai gembala, yaitu sebagai petani. Petani desa tentu, bukan petani pengusaha yang lahannya begitu luas. Ya. Sebenarnya penghidupan kami begitu pas-pasan, Pak. Tapi karena saya sadar akan pentingnya pendidikan, maka kami hidup, kalau bahasa keren sekarang dibilang frugal living. Ya, hidup seirit-iritnya, bukan karena pelit tapi ya, karena memang nggak ada. Supaya apa? Supaya ada dana yang disisihkan untuk mendorong anaknya di dalam pendidikan. Ya. Bersyukur katanya ada sekolah Kristen Makedonia yang di dalamnya ada pendidikan yang bagus, bukan cuma transfer of knowledge, tapi ada pendidikan karakter yang ditata sedemikian rupa di dalam kehidupan berasrama sehingga memberikan pendidikan yang komprehensif kepada para peserta didiknya. Jadi tinggalnya di asrama, sekolah, pulangnya kembali di asrama. Dan ada banyak hal-hal terkait pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Dan anaknya menjadi anak yang lebih mandiri. Dia sudah didik di rumah, lalu di sekolah mendapatkan didikan yang lebih intensif. Ya, baik secara pendidikan maupun secara karakter. Sehingga anak-anaknya siap menghadapi dunia. Wah, lalu kuliah di Pontianak, ada satu lembaga yang menyediakan tempat tinggal gratis. Ya, kemudian anaknya berkuliah di Universitas Negeri di Pontianak. Tentu dengan biaya yang sangat terjangkau kalau di negeri di sana. Lalu anak yang sekarang juga dia taruh lagi karena dia sudah melihat bagaimana hasilnya. Wah, itu menambah sukacita. Kalau nggak ada sekolah ini dikatakan mungkin anak saya tidak sebaik yang sekarang. Itu dikatakan. Tentu ini cuplikan kisah yang juga menambah sukacita dari sisi pihak sekolah. Termasuk pihak gereja kita yang juga merupakan mitra dari Sekolah Kristen Makedonia. Ya, mendengar bagaimana sebuah institusi pendidikan yang dimulai dengan iman, ya, mulai telah, sedang dan terus menghasilkan buah-buah yang membuat sukacita, yang menambah sukacita. Jadi beliau senang sekali. Dan dia bersyukur ada sekolah Kristen Makedonia. Nah, ini tentu menambah sukacita dari seorang ayah. Ya, dari seorang ayah. Tentu seorang ayah identik dengan pemimpin di dalam keluarga dan biasanya mayoritas menjadi seorang yang disebut dengan breadwinner, pencari nafkah di dalam keluarga. Nah, karena itu biasanya apa yang umumnya membuat seorang ayah bersukacita? Tentu kalau seorang ayah memiliki pekerjaan. Ya, seorang laki-laki akan malu ditanya kerjanya apa Pak? Kerjanya apa Bang? Kalau dia pengangguran. Ya, bisa sih dijawab kerja saya mencari-cari kerja. Ya, itu juga sebuah pekerjaan. Ya, kerjanya mencari kerja terus. Nah, lalu apa lagi? Penghasilan, ya. Nah, ini juga sebuah hal yang membuat seorang ayah, seorang pria naik pride-nya, bukan berarti sombong ya. Dia bangga kalau dia memiliki pekerjaan atau usaha yang cukup dan bahkan lebih. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebutuhan segenap keluarga, ya. Dan kemudian tentu seorang ayah, seorang pria akan merasa bangga, harga dirinya akan meningkat ketika dia mampu melakukan pemenuhan kebutuhan,
Ya, ini P3. Ya, P3 ini P yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Jadi di rumah semua anak-anaknya kebutuhan sandangnya terpenuhi. Artinya pakai baju semua anak-anaknya dan istrinya. Ya, dan cukup. Ke gereja ada baju gereja. Ke sekolah ada seragam sekolah. Liburan ada pakaian untuk liburan yang cocok untuk setiap kondisi dan acara. Ya. Nah, seorang ayah, seorang pria akan merasa bangga. Wah, saya memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Kemudian juga menyediakan makanan bagi seisi keluarganya. Tentu biasanya yang masak ibu-ibu, ya, atau sekarang ART, atau ada juga pria yang jago masak zaman sekarang. Tentunya bukan saya, ya. Lalu papan, menyediakan tempat berlindung bagi seisi keluarganya. Ya, kalau belum punya rumah, ngontrak juga nggak apa-apa. Ya, tapi dia mampu untuk membayar sewa, untuk tempat berlindung bagi seisi keluarganya. Kemudian apa? Pendidikan. Dia mampu menyekolahkan anak-anaknya. Ya, kalau bisa anak-anaknya lebih tinggi pendidikannya dari orang tuanya. Wah, ini saya cukup melihat orang Batak, ya ini bukan berarti sukuisme ya, bukan berarti sukuisme karena pergaulan saya sesempit itu, ya sama orang Batak kebanyakan. Ya, dan saya mendengar papa saya dulu kalau kumpul sama anak-anaknya, kumpul sama teman-temannya, ya arisan. Ya, saya jarang mau ikut, tapi kadang-kadang ikut. Selalu nanti selesai mereka nyanyi lagu Anak Kokido Amoraon Diau. Wah, ada teksnya yang mengatakan, walaupun saya nggak bisa tamasya kemana-mana, saya nggak bisa beli berlian, saya nggak bisa beli mobil sedan, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting anak saya sekolah setinggi-tingginya. Itu nanti bisa di googling nanti, dicari. Ada teks lagu yang ada terjemahan bahasa Indonesia dan ada terjemahan Inggris. Itu sangat menginspirasi bahwa ada keluarga atau bahkan suku, dan saya yakin yang lain juga gitu, cuman saya tidak mempelajari sedalam itu. Bahwa seorang ayah itu bangga kalau anaknya bisa dia dorong sedemikian kuat, dia mengerahkan segala daya upaya, kalau perlu jual tanah, ya, kalau perlu jual aset, untuk apa? Untuk mendorong anaknya sekolah setinggi mungkin, lebih tinggi dari papanya. Wah, itu bangga. Ya, kebetulan orang tua saya juga lulusan SMA. Jadi anaknya melebihi dia sekolahnya, dia bangga. Dia bangga, dia menganggap dirinya berhasil. Dan tentu itu menambah sukacitanya. Ya, apalagi kalau seorang ayah bisa menyediakan bukan hanya kebutuhan primer, tapi termasuk kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan yang nggak ada sebenarnya nggak apa-apa juga. Ya, ada banyak orang ayah karena sudah berlebih penghasilannya, maka dia bisa menyediakan yang lebih lagi. Ya, misalnya anak sekolah, wah nggak cukup di Indonesia, mau sekolah di Eropa, di Amerika juga dia mampu untuk menyediakan kebutuhan. Anaknya bisa disewakan apartemen misalnya di luar negeri atau di kota-kota besar. Bisa difasilitasi dengan kendaraan misalnya. Ya, karena apa? Karena sudah berlebih. Dan itu menjadi sukacita tersendiri bagi seorang ayah. Apakah itu salah? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Itu tidak salah. Tetapi secara iman Kristen itu bukan yang terutama, ya. Tapi itu penting dan itu baik. Seorang pria, seorang ayah akan merasa kurang bangga atau bangganya sedikit turun kalau dia tidak bisa memenuhi semua ini, ya. Tentu ini bukan sukacita sejati, sukacita sejati tetap ada di dalam, ya. Sukacita sejati itu dianugerahkan oleh Tuhan, tidak bisa diupayakan. Tetapi kalau yang tadi sudah dijelaskan, itu bisa diusahakan, tapi tanpa anugerah Tuhan pun nggak bisa, ya. Maka kita tidak boleh membusungkan dada, ya, meninggikan diri karena merasa saya hebat, karena saya laki-laki yang bisa mencukupkan semua kebutuhan, ya.
bisa memberikan apapun yang diminta oleh anak-anak saya, bahkan oleh istri saya, mulai dari kebutuhan yang memang kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan tambahan atau sekunder, bahkan kebutuhan yang kalau dibilang kebutuhan mewah gitu ya, kebutuhan untuk yang tidak ada sebenarnya tidak apa-apa. Nah, berikutnya ini kita mau berbicara tentang sukacita. Ya, sukacita seorang ayah. Tadi saya sudah katakan itu tidak salah, ya, itu oke. Tetapi kita mau lebih dalam lagi kepada sukacita yang paling hakiki, Tadi lebih kepada kebendaan, ya, hal-hal yang bisa dibeli. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, wah gampang dong, ya. Justru lebih susah lagi daripada hal-hal yang bisa dibeli. Nah, ada nanti dari dalam, ada nanti yang keluar dan dari luar, tetapi untuk menghubungkan yang di dalam dan di luar perlu ada jembatan, ya. Perlu ada jembatan. Itu saya sebut jembatan penghubung yang membawa sukacita. Ya, jangan jawab itu berenang juga bisa kok kalau jago berenang. Ya, berenang pun perlu ada penghubung, yaitu ada air. Ya, kalau nggak ada air nggak bisa berenang. Ya, jalan kaki aja. Nah, berikutnya sukacita dari dalam. Ya, sukacita dari dalam. Maka seorang ayah yang bersukacita bukan hanya dia berhasil memenuhi segala kebutuhan keluarganya, tetapi ketika dia berhasil menjadi murid atau anak-anak Tuhan yang taat, ya, itulah sukacita yang lebih mendasar, yang masuk kepada inti kehidupan. Ya. Maka kalau dia sudah berhasil menjadi ayah yang takut akan Tuhan, maka itulah yang disebut dengan sukacita dari dalam. Nah, kalau sudah ada sukacita dari dalam dan terus dipelihara dan terus diperkembangkan, maka itulah nanti yang akan meluap keluar. Dan meluap keluar, setelah meluap keluar, yang lainnya sudah tercukupi, itu juga akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Sehingga sukacita tidak berkesudahan. Nah, ini yang penting, ya, membangun sukacita dari dalam. Kemarin di dalam doa pagi saya sudah singgung juga, ya, bagaimana jembatan penghubung, ya ini nggak murah nih ya, menghubungkan ini nggak murah. Bikin jembatan ini konstruksinya harus bagus, materialnya harus kuat. Kalau enggak nanti roboh. Karena itu nggak bisa hitungan 100 ribu, 200 ribu, sejuta, 2 juta, 10, 20 juta. Butuh MM-an. Maka setidaknya butuh 3M. Ya. Nah, ini udah berkali-kali juga dikatakan, dijelaskan, dikotbahkan juga oleh mendiang, Pendeta Bikman. Ya, 3M. M yang pertama, ini bukan 3 miliar ya, 3M. M yang pertama adalah model. Nah, menjadi teladan. Model ini menjadi teladan. Ini yang penting. Banyak ayah yang menyediakan semua, dia merasa ayah yang baik, ayah yang bersukacita, ayah yang bertanggung jawab, sekadar memenuhi semua kebutuhan. Ya, dia merasa pokoknya udah saya kasih uang belanja, udah cukup. Ya, anak saya sekolahkan, saya kasih uang jajan, cukup. Kamu perlu apa? Kuliah perlu motor, saya belikan, cukup. Ya, padahal tidak cukup. Justru yang inti malah terlewatkan. Yang paling inti adalah menjadi model, menjadi teladan, ya, atau sekarang dibilang menjadi role model, menjadi contoh bagi siapa? Bagi anak-anaknya, karena ini ayah ya, kalau suami bagi istrinya. Nah, walaupun sekali lagi itu juga tidak jaminan. Ayat yang tadi sudah sempat kita baca ya dari 1 Samuel 3 ayat 13 dikatakan tadi bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Dosa apa? Anak-anaknya menghujat Allah. Ya, anak-anaknya hidup tidak benar. Tetapi ia tidak memarahi mereka.
Ya, ini saya yakin ini berbicara tentang siapa? Tentang Imam Eli. Ya, Imam Eli, seorang rohaniwan, seorang imam. Anak-anaknya pelayanan enggak? Pelayanan, tapi enggak beres. Dan dia tahu anaknya sudah melakukan hal yang menentang Tuhan, tapi dia diam saja. Ya, kadang-kadang diam itu pilihan yang baik. Tapi di sisi lain, diam ketika mengetahui yang salah, apalagi dia punya otoritas untuk itu, seorang ayah kepada anak. Wah, itu nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Maka Tuhan melihatnya sebagai sebuah kegagalan di dalam parenting, di dalam keorangtuaan, fungsi keorangtuaannya. Maka Tuhan menghukum anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka binasa. Ya. Ayahnya pelayanan enggak? Pelayanan. Saya yakin Imam Eli melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia tidak memaksimalkan fungsinya sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam keluarga. Kemudian ayat tadi kedua yang kita baca 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadaan. Nah, ini Samuel case-nya beda. Dia hidup takut akan Tuhan dan dia mengajar anak-anaknya dengan baik. Anaknya ada 2, namanya Yoel dan Abia. Tetapi dikatakan tadi dengan jelas, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Wah, kalau ini bukan di Alkitab mungkin kita pikir bapaknya kerjanya apa ya? Ya. Anak-anaknya mengejar laba. Wah, ini mungkin orang bisnis nih, ngejar laba. Tapi mungkin ngejar labanya terlalu tega, mengambil keuntungan terlalu besar sehingga orang dirugikan karena rentang keuntungannya terlalu besar. Ya. Atau dikatakan menerima suap. Wah, menerima suap. Wah, mungkin ini pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan yang menerima suap. Lalu memutarbalikkan keadilan. Oh, mungkin ini di dunia hukum kerjanya. Padahal enggak. Ini anak-anak Nabi. Samuel. Ya, hidupnya takut akan Tuhan. Imam Eli tadi anaknya dihukum Tuhan, maka Samuel lah yang tinggal di bawah pengawasan dia. Dan Samuel hidup takut akan Tuhan. Tetapi dengan hidup takut akan Tuhan dan mengajarkan yang baik, telah menjadi teladan, pun bisa anak-anaknya hidup tidak takut akan Tuhan. Ini menjadi satu kontras yang mungkin melemahkan semangat. Ya, wah, yang hidupnya benar aja anaknya nggak benar. Ya, kalau gitu ngapain saya capek-capek hidup benar? Tidak demikian. Ya, ini hanya mau membuka cakrawala berpikir kita bahwa seorang ayah harus menjadi model, walaupun belum tentu anak-anaknya akan juga hidupnya benar. Belum tentu. Nah, itu yang tadi saya bilang sukacita dari dalam. Ya, sukacita dari dalam, si ayah harus menjadi teladan. Mesti. Ya. Pak, kan saya manusia. Iya, harus berusaha. Pak, belum sempurna. Lah, siapa yang bilang udah sempurna? Kita nggak bisa sempurna. Tapi kita harus terus mengejar kesempurnaan. Ya, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Jadi jangan merasa, saya udah baik banget nih. Saya udah lebih baik dari 270 juta rakyat Indonesia. Jangan lupa masih ada 190 negara lainnya. Ya, nggak ada itu titik di mana kita udah sempurna. Nggak ada. Terus berkembang. Jadilah model yang semakin hari semakin baik. Ya, model handphone, model laptop aja semakin hari semakin baik. Nggak pernah berhenti berkembang. Begitu juga dengan kita. Terutama seorang ayah, karena ini hari ayah. Harus terus berkembang. Menjadi model yang lebih baik. Nah, tidak boleh menyurutkan langkah kita. Dan tentu yang paling enak tadi, yang paling menyenangkan, yang kita baca dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku, ini Yohanes yang ngomong, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentu ini konteksnya bukan anak kandung ya. Ini berbicara tentang umat Tuhan yang di dalam gereja-gereja rumah di perantauan, maka ada masalah yang terjadi, ada penyesat yang terjadi, karena itu
Yohanes memberikan pengajaran-pengajaran, mulai surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ya, menggambarkan pengajaran yang menjelaskan hanya sedikit hal tapi terus diulangnya dengan begitu kuat, ya. Ini namanya teknik menulis zaman dulu, teknik pengajaran, amplifikasi. Ya, jadi halnya nggak banyak tapi terus diulang untuk menguatkan supaya orang semakin ingat. Ya, karena mau ingat kan harus diulang-ulang. Makanya firman Tuhan bilang, ajarkan anakmu berulang-ulang, ya. Di Ulangan 6 itu, ayat 5 sampai ayat 8. Nah, walaupun hasilnya belum tentu bagus, ya, Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Tetapi ada penyesat-penyesat di dalam gereja. Karena itu di dalam surat 2 Yohanes dikatakan, nanti kalau mereka penyesat-penyesat itu datang, jangan kamu layani, jangan kamu ladeni. Ya. Dan di 3 Yohanes yang kita baca ini, sebaliknya akan ada orang-orang yang diutus, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, terimalah mereka. Ya, terimalah mereka. Mereka orang-orang baik, ada di dalam gereja yang enggak benar hidupnya. Nah, ini surat ditulis kepada Gaius, salah satu orang di dalam jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Tapi ada orang yang enggak beres di dalam gereja, ya. Nah, yang beres yang kamu layani, yang kamu terima dan dengarkan dia. Nah, dan dia bersuka cita karena umat itu walaupun ada penyesat, tetapi mereka tetap hidup dalam kebenaran. Wah, dibilang tidak ada sukacita yang lebih besar. Wah, ini luar biasa nih. Luar biasa. Mungkin kalau kita seorang ayah, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada anakku hidupnya sukses. Ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendapatkan istri yang paling cantik satu kota Madia, misalnya. Ya nggak tahu apa yang menjadi sukacita yang paling besar. Nah, firman Tuhan mengajarkan. Yohanes bilang, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Walaupun mungkin mereka bukan orang yang paling sukses di dalam karir pada umumnya. Mungkin bukan orang yang paling punya harta paling besar di daerahnya. Ya, mungkin bukan orang yang hidupnya nyaman, aman, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya. Bukan itu sukacita terbesar. Sukacita yang terbesar ketika anak-anak hidup dalam kebenaran. Dan anak-anak yang tetap hidup di dalam kebenaran bukan suatu kebenaran. Ada perjuangan. Ini bukan cerita sedikit, bukan cerita sebentar. Ini perjalanan panjang. Seperti Bapak yang tadi waktu seminar ngobrol dengan saya. Perjalanan panjang. Puluhan tahun. Ya, bukan berarti karena sukacita jadi ketawa-ketawa terus. Enggak. Ya, banyak tetesan keringat. Banyak tenaga yang harus dibuang, bukan dibuang ya. Yang harus dilepaskan dengan maksimal, dengan tepat sasaran. Ya, banyak uang yang harus dihemat sedemikian rupa, sampai frugal living katanya. Supaya apa? Supaya nantinya mendatangkan sukacita. Ya, ini ada juga kearifan lokal di negara kita. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Enggak. Bersenang-senang kemudian. Wah, ini pembelajaran yang luar biasa. Ini kebenaran yang bagus. Ya, ada lagi peribahasa lain bilang no pain, no gain. Jangan mimpi mau sukses di puncak, jangan mimpi mau dapat hidup yang baik. Ya, kalau apa? Kalau enggak ada kerja keras, kalau enggak ada sakit yang dirasakan. Ya, jangan pikir orang fitness tuh enak ya. Sakit itu orang fitness. Kalau Anda nggak pernah fitness, cobalah fitness pertama kali. Saingi itu orang yang udah 10 tahun fitness. Bisa cedera kita, bisa patah tulang kita. Karena apa? Tapi kok dia enak ya begini-begini, atau wah begini ngangkat beban. Karena udah biasa. Udah biasa. Sehingga beratnya itu, penderitaannya itu, kerja kerasnya itu lama-lama baru berbuah. Baru sukacita dia. Iya kan? Waduh, otot bicepsnya besar. Saya juga besar, tapi harus ditekan dari belakang begini. Ya dulu waktu saya SMA gitu kan, ditekan dari samping, orang lihatnya, wih ototnya besar. Padahal palsu. Ya, bukan begitu. Nah, jadi model. Jadi model. Yang kedua, jadi modal. Ya, ini bukan ngasih duit. Ya, bukan ngasih duit.
Jadi modal itu artinya apa? Seorang ayah harus berinvestasi. Wah, orang sekarang paling senang dengar kata investasi. Berinvestasi. Menginvestasikan waktu. Menginvestasikan termasuk tenaga, uang. Maksudnya apa? Bukan kasih uang sebanyak-banyaknya. Ya, kita perlu memberikan hidup kita, waktu kita, uang kita, upaya kita kepada anak-anak kita. Ya, jangan pikir dengan kasih uang banyak tiap bulan anak kita menjadi bagus. Akan lebih bagus, akan lebih besar peluangnya anak-anak kita menjadi bagus di kemudian hari yang menambah sukacita kita ketika kita bukan hanya memberikan uang, bukan hanya menyediakan fasilitas, tapi memberikan diri, hidup, waktu. Ya. Teladan, lalu apa? Jembatannya menjadi modal. Kita dampingi anak kita dalam pertumbuhannya. Kita ajarkan, ya. Kita ajarkan, kita bersama-sama. Loh kan saya kerja. Ya makan kita nggak kerja 24 jam. Ya. Tapi saya sibuk tiap hari kerja sampai 10 malam. Masa sih Sabtu Minggu juga sampai jam 10 malam? Ya. Kalau iya, ya mungkin kita perlu kurangi sebagian. Nggak apa-apa, penghasilan sedikit berkurang. Tapi investasikan waktu kepada anak. Itulah yang akan dikenang. Ya. Kenapa dibilang di doa ibuku namaku disebut? Karena dia lihat. Ya. Karena dia lihat. Karena mamanya hadir. Mamanya ada. Kenapa nggak dibilang di doa bapakku? Karena bapaknya kerja terus dari pagi sampai malam. Ya, berdoa sih tapi sambil nyetir. Ya, sambil nyetir. Nah, begitu. Jadi perlu modal. Nah, kalau kurang modal, kalau bahasa ekonomi, modalnya kurang nggak akan dapat keuntungan maksimal. Ya enggak? Walaupun prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya katanya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya kata guru ekonomi saya waktu SMA, bilang sebenarnya nggak gitu. Ya, kalau mau dapat untung sebesar-besarnya, modalnya juga harus besar. Jangan mimpi pakai pancingan ikan gabus, dapatnya ikan hiu, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Dapat ikan yang besar, pancingannya juga harus besar. Itu sebenarnya prinsip yang paling tepat. Ya, tetapi maksudnya tadi modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, dengan modal yang gitu bisa dapat keuntungan yang maksimal dengan modal yang demikian. Nah, maka kita sebagai ayah, kalau kita mau memanen yang besar dari anak-anak kita, bukan kita cari keuntungan ya dari anak-anak. Maksudnya kalau kita sukacitanya mau berlimpah-limpah, ya harus modal. Modal apa? Ya kita usaha, punya relasi dengan anak. Nah ini yang penting. Ini yang penting. Walaupun sekali lagi ya nggak otomatis dan nggak semudah itu dan belum tentu jadi juga. Tetapi ya sama kayak orang dagang, orang modal besar memang pasti sukses. Belum tentu bisa bangkrut besar juga. Tapi harus ada modal kalau mau untung besar. Ya semakin besar modalnya, semakin besar kemungkinan dapat untung besar. Nah, mari ayah, kalau Anda terlalu sibuk, pikirkan ulang. Ya, mana sisi-sisi pekerjaan kita yang bisa kita kurangi untuk apa? Untuk invest waktu kita, kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Supaya itu menjadi kenangan yang indah. Kenangan yang indah bagi anak kita. Wah saya dari kecil diajak saya, ayah saya main. Ada jemaat yang pernah cerita sama saya ya. Dia waktu banjir katanya di komplek dia, waktu banjir diajarin anak-anaknya. Itu mainan banjir. Ya. Wih, itu gimana sih ayah nanti anaknya cacingan gimana? Bukan itu poinnya. Akhirnya itulah yang diingat anaknya sampai besar. Dan dia begitu bangganya dengan ayahnya. Oh ayah saya main dengan kami. Walaupun main banjir-banjiran. Ya, karena waktu itu belum ada waterboom kali ya. 30 tahun yang lalu belum ada waterboom. Kalau sekarang pasti dibawa ke waterboom. Berikutnya, menjadi motor. Ya. Setelah menjadi model, nah ini tadi yang dari dalam. Yang dari dalam. Lalu jembatannya itu menjadi modal. Ya, menjadi modal, menjangkau, menginvestasikan berbagai hal supaya punya kebersamaan dengan anak. Lalu terakhir menjadi motor. Menjadi motor. Bukan menjadi Honda, Yamaha, Suzuki maksudnya. Menjadi motor itu menjadi penggerak. Ya, mungkin bahasa lebih tepat, bahasa yang lebih umum, mengenerate apa itu ya? Membangkitkan sehingga motor itu bergerak, mesinnya bergerak, ya, sehingga apa? Dia bisa bekerja dengan sebuah sistem dan akhirnya menghasilkan produksi. Kayak katakanlah pembangkit listrik tenaga air. Itu airnya
dengan tenaga dia menghasilkan listrik yang terang rumah orang, ya. Tapi dia yang membangkitkan energi listrik itu sehingga pihak lain menikmati optimal, secara optimal. Begitu juga sebagai ayah, ya. Kita menjadi penggerak bagi anak-anak kita sehingga mereka hidupnya nanti berbuah-buah, ya, berhasil. Kalau berhasil, lebih berhasil daripada kita akan tambah sukacita. Bukan merasa, waduh saya yang susah-susah dia yang enak-enak. Bukan begitu, ya. Ayah sejati akan lebih bersukacita ketika keturunannya lebih cerdas, lebih baik, lebih sukses, lebih takut akan Tuhan. Itu yang menjadi sukacita terbesar seorang ayah. Maka milikilah 3M. Ya. Kalau baru 1M, tambah 2M lagi. Ya. Tapi nggak usah gadaikan. Ini 3M yang nggak perlu duit. Ya. Menjadilah model, jadilah modal, jadilah motor. Dan lakukan itu secara konsisten. Ya. Mungkin sekarang tenaga kita baru 100 kWh. Ya. Bagaimana cara kita tingkatkan terus? Ya kan? Wah, kalau bisa pakai kata mega kWh lagi biar berlipat kali ganda supaya apa? Supaya diharapkan bisa menghasilkan lebih banyak. Ya. Tambah modalnya. Tambah modalnya. Dan jangan matikan motornya. Hidupkan terus. Ya. Bisa istirahat sebentar. Untuk apa? Untuk nanti dihidupkan lagi motornya. Tapi ingat, sekali lagi, ini yang ujung, tapi ini paling penting. Bersandarlah pada anugerah Tuhan. Contoh tadi, ada ayah yang tidak baik, anaknya dihukum Tuhan. Ada ayah yang baik, anaknya nggak baik. Dihukum Tuhan juga. Tapi ada ayah yang tidak baik, anaknya baik. Loh, bagaimana itu? Timotius mamanya yang orang percaya, papanya bukan. Orang Yunani yang bukan orang Kristen. Tapi anugerah Tuhan melingkupi Timotius. Sehingga dia walaupun tidak mendapatkan teladan dari papanya, ada teladan dari mamanya. Sebenarnya yang paling bagus papa mama jadi teladan. Ya, yang paling bagus, yang paling ideal. Tapi ketika ada anugerah Tuhan, terlalu banyak kesaksian orang-orang yang berasal dari keluarga yang katakanlah broken home. Bukan hanya broken home, broken house. Rumahnya juga udah kena lahar, ya, kena bencana alam. Gak punya rumah, keluarga berantakan, ekonomi susah, papa mama pisah, hidup di panti asuhan, susah. Tapi ujung-ujungnya bisa berhasil dalam tanda kutip, ya bisa hidup nyaman, bisa hidup mapan. Banyak cerita kok seperti itu. Kenapa? Anugerah Tuhan. Nah sebenarnya ini yang paling penting. Tapi jangan karena anugerah Tuhan lalu ngarep-ngarep nggak mau kerja apa-apa. Wah itu yang paling cilaka. Ya. Jadi lakukan bagian kita, tentu terakhirnya nanti anugerah Tuhanlah yang akan menyempurnakan semua. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menepuk dada. Emang jago saya nih planning. Ya. Emang jago saya parenting, mendidik anak. Memang jago saya menolong istri saya biar jadi istri yang lebih hebat. Ya, bukan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi kita harus kerja. Ya, kita kerja sebagai pria. Dan saya yakin kita semua tidak sempurna, tetapi tidak pernah menyerah. Ya, untuk terus menjadi model yang lebih baik, untuk terus menambah modal yang ada, supaya nanti lebih menghasilkan, dan terus untuk menjadi motor yang tidak pernah lelah. Walau ada kegagalan, ya, tetapi itu tidak menjadi alasan. Walau ada kesulitan, itu tidak boleh menjadi permakluman untuk kita tidak berupaya terus memperbaiki dan menghasilkan yang lebih baik. Nah, untuk hadiah nanti, untuk ayah-ayah yang telah berjerih lelah di dalam keterbatasannya, di dalam kelemahannya, konon kabarnya ibu-ibu dan anak-anak akan menyanyi untuk ayahnya. Semoga itu karena mereka bersyukur ada ayah, ada suami yang baik ya. Bukan karena balas dendam karena bapak-bapak udah nyanyi untuk istrinya 2 bulan yang lalu ya. Ya, tapi karena mengasihi suaminya, mengasihi ayahnya. Kiranya Tuhan